Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pendengar wabarakatuh. dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali berjumpa untuk di podcast edisi hari ini dengan topik yang kita bahas yaitu terkait dengan kearifan Islam dalam mitigasi bencana. Nah, dalam membahas topik ini kita telah kehadiran dua orang narasumber kita di hari ini. Baik, langsung saja. Yang pertama ada Ustadz Mirza Gunawan selaku tokoh agama di Kota Luxmere. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maimun, senang Iya, sekali hari ini bisa hadir di podcast nih. Alhamdulillah. terima kasih. Baik. Dan selanjutnya ada tokoh masyarakat Kota Luxmere, ada Tengku Misran Wadi. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam. Ya, warahmatullahi gimana Tengku? wabarakatuh. Sehat Tengku ya? Alhamdulillah. Iya. Berusaha Baik. sehat. Saat ini pendengar dan pemirsa Kota Luxmere, kita baru aja dilanda yang namanya banjir yang terjadi di Kota Luxmere dan juga di daerah Aceh lainnya. Ya. Tentunya ini sebuah bencana dan tentunya bagaimana Islam memandang fenomena bencana alam ini. Baik, langsung kita menuju ke Ustadz Gunawan terlebih dahulu. Baik, bagaimana Ustadz kalau Islam sendiri memandang bencana ini? Ustadz? Iya. Terima kasih untuk seluruh pendengar podcast dimanapun berada. Hari ini mungkin kita ikut berduka dan juga ikut merasa prihatin karena memang di tempat kita di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat baru saja tertimpa musibah. Dan kita ketahui sebagaimana Allah jelaskan, janganlah kamu merasa beriman sebelum kamu ditimpa musibah seperti orang-orang sebelum kamu. Sehingga orang-orang dahulu itu mengatakan, kapan pertolongan itu datang? Tapi ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah mulai beranjak pasca bencana. Karena memang sebenarnya bencana itu bagian dari kehidupan dan memang sesuatu yang menjadi bagian dari cobaan kita. Sebagaimana dalam Al-Baqarah 155 Allah jelaskan, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, Allah akan timpakan kepada kita daripada ketakutan, wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Allah timpakan setelah kita takut dengan suara hujan. Sekarang udah takut banjir. Iya. Jadi juga kelaparan, banyak yang masih di tempat pengungsian mungkin hari ini kekurangan bahan makanan, kekurangan pangan, kekurangan selimut, tenda, dan juga hari ini kita merasakan bahwa ada yang meninggal karena kelaparan lagi, bukan karena terdampak bencananya. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, ada mobil yang begitu mewah malah terkubur di dalam lumpur, juga rumahnya hancur, bahkan ada beberapa desa yang hilang dari peta karena begitu banyak muara baru yang terjadi, sampai 10 muara terjadi di sekitar Luxmere dan Aceh Utara. Dan kita lihat buah-buahan juga, wal anfusi wath thamarat, selain jiwa juga yang hilang, keluarga dekat juga buah-buahan sekarang yang mau panen gagal panen, yang bahkan sawahnya sudah jadi tambak, sudah jadi sungai. Jadi Allah memberikan kabar gembira kepada kita yang mau bersabar. Jadi ujian dan musibah ini bagian daripada sesuatu yang lumrah dan alamiah sekali dalam proses kehidupan kita di alam dunia ini. Karena dunia ini ibaratnya adalah sijnul lil mukminin, penjara bagi orang-orang beriman, dan tugas kita hanyalah bersabar dan berupaya memitigasi, artinya berupaya meminimalisir resiko dari bencana yang mungkin hadir dan pasti akan hadir terus dengan berbagai, kita lihat ramalan cuaca sekarang dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika juga akan ada bencana-bencana yang mungkin terjadi, banjir mungkin nanti di Januari mungkin baru agak berkurang. Jadi mudah-mudahan hari ini kita akan bahas tentang bagaimana Islam sebagai sebuah agama yang kompleks mengajarkan kita sebelum hujan itu sedia payung sebelum hujan, artinya bagaimana kita meminimalisir dampak dan risiko dari bencana yang akan hadir. Mudah-mudahan dengan adanya podcast hari ini, kalaupun ada bencana ke depan, kita akan tahu dan kita akan coba meminimalisir dampak dengan cara ikhtiar kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, dan juga berusaha sampai maksimal sehingga apabila bencana itu terjadi, kita akan merasa siap dan insya Allah akan meminimalisir resiko dari bencana yang terjadi nantinya, gitu Bang. Iya, tadi Islam juga telah mengatur ya sebelum dan sesudah bencana juga. Nah, ini kita baru saja selesai dari bencana. Ini apa yang bisa kita lakukan sebagai umat muslim? Ya, kalau hari ini kita baru saja terjadi pasca bencana, pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui kenapa bencana ini terjadi. Jadi Islam mengajarkan kita untuk muhasabah, artinya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu,
pelajari dan introspeksi diri kenapa bencana ini terjadi. Kalau memang di bagian hulu sungai dilihat hutannya yang selama ini menjadi wadah penampung banjir ternyata Ya. sudah pada gundul karena mungkin alih fungsi lahan yang dulunya lahan kita berupa hutan yang menyerap air banjir sampai 95% dan kita lihat sekarang sudah mulai dijadikan kebun sawit yang mungkin daya resapnya hanya 40% sehingga 60% itu terlimpah keluar dan kita lihat dengan ini berarti kita harus mulai tidak lagi menebang hutan secara liar, tapi mulai kalaupun memang ada pembukaan kebun, disesuaikan dengan komposisi tutupan lahan kita berupa hutan tropis yang insya Allah kita harapkan mampu menahan banjir. Pertama introspeksi dalam Islam. Yang kedua, Islam juga mengajarkan bagaimana kita mengurangi impact atau efek daripada bencana yang terjadi karena la dirara la darara wala dirara. Artinya jangan sampai terjadi kemudaratan pada diri kita umat muslim dengan cara mengurangi efek apa saja yang bisa kita bangun. Apakah memperkuat bendungan, apakah tadi dengan adanya curah hujan yang tinggi karena kayak seperti kemarin curah hujan kita sampai biasa 150 mm per bulan. Ternyata dalam bencana kemarin curah hujan kita bukan hanya 150 mm per hari tapi khusus untuk Aceh 300 mm per hari. Artinya curah hujan 2 bulan dalam sehari tumpahnya. Mungkin langkah ini bisa kita lakukan dengan tadi membersihkan sedimentasi di sungai dan juga saluran-saluran selokan yang tersumbat. Jangan lagi membuang sampah di sungai sehingga kalaupun ada bencana terjadi sumbatan dan tadi ada saluran-saluran yang sumbat akan mudah untuk melancarkan air menuju ke sungai dan berakhir ke laut nantinya. Serta satu lagi mungkin setelah kita pasca bencana kalau dalam Islam pertama muhasabahnya, kedua tadi kita tahu apa langkah mitigasinya, yang ketiga adalah bagaimana kita berikhtiar, kita mendekatkan diri kepada Allah karena bencana ini dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nyatalah kerusakan di bumi ini karena apa yang dikerjakan oleh manusia. Bisa jadi dosa kita terhadap alam seperti tadi atau dosa kita terhadap sesama manusia. Mungkin selama ini kita sudah banyak menyakiti tetangga kita, sahabat kita, saudara kita. Saatnya hari ini kita introspeksi, tidak lagi menyakiti teman-teman kita sesama muslim dan juga menjaga ibadah kita karena mungkin kita sudah jauh dari Allah dan kita sudah mulai melupakan Allah. Mudah-mudahan dengan ketiga langkah ini kita akan bisa kembali ke bumi kita yang kita harapkan kita dapatkan kebaikan kepadanya seperti sabda Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma fiha. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah kebaikan di bumi Aceh ini, di tempat ini dan juga kebaikan yang ada dalamnya. Kita harapkan dengan adanya tiga langkah ini yaitu dari muhasabah dan juga mitigasi bencana serta ikhtiar kita bagaimana kita kembali kepada Allah, bencana yang akan terjadi nantinya yang mungkin pasti akan terjadi juga akan terminimalisir efeknya dan dampaknya dan insya Allah kita akan lebih siap karena bencana ini adalah bagian dari bentuk ujian Allah kepada kita umat muslim. Baik, kita menuju ke Tengku Misran. Tengku Misran, Anda sebagai tokoh masyarakat ini bagaimana Anda melihat ya bencana banjir khususnya yang baru saja kita alami ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz warahmatullahi Gun, wabarakatuh. Bang Emun yang kami muliakan sebagai pemandu acara podcast hari ini, terima kasih. Pertama sekali saya hari ini sebagai bagian dari masyarakat, ya, mewakili dari semua mungkin korban banjir, longsor yang terjadi di kita di Aceh. Khususnya sebagai masyarakat tentu saja apa yang dirasakan saat ini sebagai musibah. Ini yang pertama sekali dulu masyarakat ini tetap walaupun kita bicara dari berbagai aspek, dari sudut pandang manapun, kita tetap terarah dengan sudut pandang agama seperti sudah disampaikan oleh Ustaz tadi. Bahwa ini adalah semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menguji hambanya. Ini masyarakat ini harus betul-betul ini menyadari dulu yang pertama ini adalah ujian. Walaupun dalam istilah kita sosiologi barangkali memberikan dengan berbagai istilah. Ya, berbagai istilah walaupun istilah itu kadang-kadang asing dengan istilah agama ya. Kalau istilah agama kita gunakan ibtila ya, bala, saya gunakan kalau dalam Al-Qur'an pun tadi disampaikan bahkan disering sebut baksun, disering sebut dengan apa namanya itu ujian ada sebagainya. Mungkin dalam bahasa kita ini yang terkenal adalah hidrometeorologi kan.
Nah, jadi masyarakat dulu harus sadar bahwa ini adalah apa yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya, sebagai penghuni di bumi ini adalah mutlak dari kekuasaan Allah. Dalam pandangan kemasyarakatan, musibah ini tentu sebuah penderitaan. Walaupun di balik penderitaan ini banyak sekali hikmah. Kita akui itu banyak sekali hikmah. Tapi yang namanya sebuah penderitaan, yang pertama masyarakat ini mesti menyikapi dan menanggapi musibah ini dengan berhusnudzan kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Karena kita dan semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Karena itu maka kita harus bersabar dari satu sisi terhadap musibah yang Allah berikan. Sebagai masyarakat boleh jadi Allah ya tidak juga serta-merta ini mengazab kita, tapi juga di balik itu menguji kita atau bahkan menyayangi kita. Karena juga dalam perspektif agama disampaikan tadi kan, setiap musibah itu banyak sekali hikmah yang diambil. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, bahwa masyarakat ini sangat mengharapkan kehadiran, ini semua aspek hadir dalam musibah ini. Mungkin memang begitulah Allah melakukan settingan musibah saat satu daerah musibah belum tentu daerah lain pada waktu yang bersamaan. Pada saat saudara kita musibah menderita, sebahagian masih diselamatkan. Nah, jadi secara kemasyarakatan kita yang selamat ini dituntut kehadirannya, berempati, jadi merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang mungkin ya masih mendingan kondisi yang hari ini. Kita banding-banding dengan apa yang sudah terlihat ya, baik kita lihat secara langsung atau melalui media hari ini. Jadi dengan ada rasa empati dari masyarakatnya, maka yang merasa musibah ini sedikit rasa ringan, terhibur jiwanya. Maka diharapkan kehadiran dari semua pihak, terutama pihak pemerintah ingin hadir bersama dengan para korban, hadir. Nanti jajaran ulama membantu secara spiritual, jajaran pemerintah membantu secara kebijakan, kemudian LSM dan juga ormas-ormas ya dari manapun kita openness, terbuka nih. Walaupun ini misalnya kita di zona atau batis umat Islam, tapi kalau cerita kemanusiaan, cerita atas nama memberi bantuan, kita terbuka. Sebagaimana juga gubernur sudah menyatakan ini bantuan ini kita harapkan dari semua pihak dengan mengesampingkan interes-interes yang sifatnya personal. Jadi masyarakat nampaknya benar-benar kondisi seperti ini berharap uluran tangan dalam bentuk bantuan apa yang bisa, yang memang butuh sekali bagi mereka. Maka kalau dalam bentuk bencana ini, bantuan sifatnya cepat dan tepat. Nah, tidak hanya cepat, tapi nggak tepat sasarannya. Nah, dan juga tidak hanya tepat, banyak sekali rentetan administrasi. Sementara orang itu dalam keadaan betul-betul emergensi. Jadi cepat dan tepat. Artinya tepat sasaran. Kita lihat hari ini bantuan alhamdulillah juga sudah banyak sekali berdatangan. Kita berharap tidak berlama-lama di posko itu, tidak sampai menumpuk. Sementara di lapangan itu memang betul-betul ya, dalam kondisi yang memang dibutuhkan. Iya, baik. Kita kembali ke Ustadz Mirza. Ini hujan adalah rahmat. Iya. Nah, namun saat ini bila mendung, turun hujan, ada rasa ketakutan bagi masyarakat. Mungkin apa yang kita bisa lakukan sebagai umat muslim, Ustaz? Ya, kalau kita lihat hujan adalah rahmat, ini merupakan suatu hal yang memang sangat dibutuhkan sebenarnya hujan ini. Karena memang ketika orang tertimpa kekeringan, kita melakukan sholat istisqa untuk meminta hujan. Bahkan tidak ada sholat untuk menolak hujan. Karena memang hujan ini adalah bagian dari rahmat. Saat Allah turunkan hujan melalui malaikat Mikail, karena di dalam butiran-butiran hujan itu juga Allah turunkan rezeki juga. Karena Mikail itu selain tugasnya mengantarkan hujan juga mengantar rezeki. Tapi terjadinya banjir karena memang curah hujan yang berlimpah tadi yang membuat orang ketakutan sedikit. Curah hujan mulai tinggi sedikit itu sudah mulai takut orang, bahkan gak tertidur lagi karena memang sekarang kita diuji juga dengan listrik yang padam juga, jalur komunikasi juga yang terputus. Nah, Rasulullah mengajarkan beberapa doa kepada kita untuk melihat fenomena hujan yang berlimpah ini, karena memang ketika hujan itu turun di atas kita, Rasulullah mengajarkan kita dengan sebuah doa yang mungkin
agak menenangkan hati kita sedikit karena memang secara psikis untuk kita yang korban bencana kita merasa ini bakal jadi musibah lagi nih karena memang tadi secara disampaikan oleh Tengku Misran guru saya ini, beliau menyampaikan bencana hidrometri ini mungkin akan saja terjadi lagi karena curah hujan kita yang masih tinggi. Jadi Rasulullah mengajarkan Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah jadikanlah hujan itu di sekeliling kami tapi tidak di atas kami. Artinya tidak menjadi bencana yang menimpa di atas kami. Kalaupun dia turun di atas lereng bukit, di atas uat, di atas lembah, menjadi aliran sungai untuk orang-orang yang membutuhkan air, silakan. Tapi jangan sampai menjadi menimpa kami menjadi musibah yang begitu besar. Bahkan ketika Nabi Nuh, masa Nabi Nuh itu banjir yang begitu hebat sekali, tidak nampak rumah lagi, sampai akhirnya banjir ini membuat perahu atau bahtera yang ditumpangi Nabi Nuh wastawat alal jud, bertengger istirahat sampai di atas bukit Jud, bukit tertinggi saat itu yang memang kita lihat artinya seluruh dunia sudah tertutup banjir, bahkan membuat Ka'bah Baitullah kita yang sudah dibangun di masa Nabi Adam hancur dan baru dipugar kembali, diperbaiki kembali di masa Nabi Ibrahim. Jadi memang hujan ini adalah rahmat, tapi seandainya ini menjadi banjir maka menjadi musibah bagi kita. Kita berdoa kepada Allah seperti yang disampaikan oleh guru kita tadi Dr. Tengku Misran, bahwa memang tugas kita hari ini adalah terus berikhtiar, mengupayakan diri untuk menghindari banjir terjadi dengan mitigasi bencana yang diajarkan dalam Islam, memperkuat bendungan, memperkuat dam-dam, memperkuat waduk kita dan drainase. Artinya drainase itu itulah bedanya waduk dan drainase. Drainase fungsinya kita punya drainase kota Teluk Semawe ini. Seharusnya begitu air hujan dengan curah hujan yang tinggi, semuanya terserap ke sana gitu. Kalau saluran-saluran kita sudah terhubung dengan baik pastinya. Jadi kita harapkan di masa-masa mungkin yang curah hujan sudah mulai menurun, di saat inilah tugas kita para masyarakat dan juga pemerintah, kita harap ikut andil untuk memperbaiki jalur ini. Seandainya hujan curahnya tinggi kembali, jangan sampai terjadi banjir, apa yang bisa kita lakukan. Salah satu lagi, mungkin ada beberapa daerah yang memang terdampak banjir sangat besar. Artinya kalau seandainya pun banjir rob, pasang purnama, ada beberapa di Pucuk Alu, Baktia, ada beberapa di Sawang yang memang daerahnya sepertinya tidak bisa ditinggali lagi, di Langkahan juga. Jadi karena memang tanahnya hancur, longsor, bahkan beberapa kuburan kita kunjungi kemarin itu nampak langsung udah mayat-mayatnya keluar. Jadi memang ada relokasi yang untuk kampung-kampung yang tidak mungkin ditinggali kembali. Artinya mungkin pasca bencana ini pemulihannya, recovery-nya untuk tahap rehab rekonnya kita butuh bukan hanya shelter atau huntara, hunian sementara, tapi mungkin juga seperti barak atau rusun atau rumah yang bisa ditinggali dan insya Allah saat terjadi banjir tidak lagi terkena banjir karena pemerintah sudah menyiapkan beberapa lahan relokasi baru di tempat yang tinggi. Mudah-mudahan masyarakat tidak lagi susah, tidak lagi gelisah saat curah hujan yang seharusnya menjadi rahmat tapi akhirnya ditakutkan akan menjadi bencana banjir. Itu dalam Islam. Iya. Baik, kita menuju ke Tengku Misran. Ini kan kalau kita melihat masyarakat kita saat ini kan gampang panik. Bahkan gampang termakan berita-berita hoax. Seperti adanya pasang purnama, air sudah naik. Ini kalau melihat kenapa masyarakat kita begitu? Apakah selain trauma ya, mungkin apa ini? Apakah memang mereka sudah kita ketahui ya, kalau memang bencana sudah takdir ya, ini bagaimana nih? Ya, baik. Yang pertama kita juga sekarang ini kalau dilihat segi kemasyarakatan, panik itu juga bagian daripada perkembangan media sosial. Itu tidak terlepas daripada media sosial. Karena memang kita kadang-kadang panik, tapi juga kadang-kadang dipanikkan. Itu nggak bisa dihindari. Nah, karena itu masyarakat juga kita harap ada semacam filter yang bisa mereka itu menyaring informasi-informasi yang valid atau informasi yang tidak bertanggung jawab itu bisa dipisahkan. Sehingga kita punya institusi-institusi yang sifatnya itu formal ya, untuk kita mendapatkan pencerahan atau informasi-informasi. Nah, kita mesti ini mendapatkan informasi yang jelas. Maka salah satu yang dibutuhkan oleh masyarakat juga kebutuhan informasi. Nah, ini penting bagi masyarakat. Jadi jangan sampai orang takut bertanya sama orang khawatir, kan sama aja itu. Nah, jadi orang takut harus bisa bertanya sama orang berani. Ya, orang lemah jangan sampai minta bantu sama orang lemah. Istilah sekarang jangan sampai korban membantu korban. Kalau bisa yang nggak korban membantu korban. Itu secara kemasyarakatan.
Kemudian juga hal-hal yang terkait dengan musibah seperti yang dirasakan ini memang kita akui masyarakat kita ini memang tidak terlepas dari situasi yang panik tadi. Nah, tetapi ini juga kembali seperti tadi ini akan dipulihkan juga. Salah satunya adalah dengan pendekatan spiritual. Kan tidak akan pernah bisa dipisahkan ini aspek sudut pandang musibah ini dari kita orang mukmin memang nggak bisa dipisahkan. Nah, jadi mesti semuanya kita itu kembali kepada Al-Quran tadi, kepada agama kita. Yang memang dalam agama kita itu tidak semata-mata itu mengajak kita berhubungan hablum minallah. Kalau musibah ini kita ambil dari sisi hikmahnya, ini adalah pendekatan kemanusiaan yang sangat berkesempatan. Nah, artinya kita yang ingin membantu, inilah saatnya membantu. Maka hari ini mereka butuh bantuan. Kalau mereka bukan korban, mungkin nggak butuh lagi bantuan. Maka terima kasih pada pihak manapun. Ada yang membantu itu secara pribadi, maka dia akan mendapatkan pahala personal itu di sisi Allah secara hubungan sosial. Ada yang membantu secara organisasi, secara lembaga, swadaya dan sebagainya. Bahkan pemerintah yang membantu juga mendapatkan kebaikan dari Allah dengan pengambilan keputusan yang sifatnya itulah membantu, terutama di masa-masa darurat ini, dalam istilah kisah masa panik. Memang tadi kalau dibilang panik namanya juga sudah diformalkan istilah itu ya. Nah, ini ada bantuan masa panik. Nah, sebenarnya itu bantuan sifatnya daruriyah, mendesak ya dalam bahasa agama atau istilahnya emergensi kan. Cuma negara kita sudah memformalkan istilah panik. Sehingga bantuan pun kadang-kadang bantuan panik. Sampai ada yang kasih bantuan ya panik-panik diambil apa-apa aja. Nah, saking paniknya itu. Ya, jadi intinya masyarakat walau dalam keadaan terdesak, terjepit ya, keadaan genting seperti ini, tetap akan ada unsur yang membahagiakan mereka itu ketika banyak pihak yang memberi perhatian. Itu tetap. Sehingga kita melihat seperti itu di banyak media kadang-kadang membagikan roti dari mobil. Walau sepotong roti itu tapi bahagia bagi mereka. Terima bantuan walaupun dengan menderita tetap terimanya dengan senyum. Nah, yang penting ada yang memberi perhatian. Nah, karena itu tugas kita. Dan dalam Al-Quran pun itu dalam tinjauan agama pasti banyak sekali ya ayat-ayat yang tersebutkan tentang hubungan kita manusia. Makanya bantuan-bantuan yang diberikan oleh siapapun ini bagian dari pengamalan wa ta'awanu 'alal birri tadi. Jadi saling membantu. Allah sengaja membuat dalam makna saling ini artinya adalah ada timbal balik. Hari ini giliran orang lain yang kita bantu. Saatnya nanti kita dibantu oleh orang lain. Hari ini daerah orang lain, gilirannya daerah kita dan sebagainya. Karena musibah ini tidak punya jadwal dan tidak punya zona yang tercatat. Ya. Nah, hanya saja kita tahu setelah dulu kita dihantam oleh air laut dan beradanya di pusat ibu kota provinsi, tapi saatnya ini malah di ujung di sana yang lebih berat. Dan bukan dari laut tapi dari gunung, dari inilah seperti disampaikan Ustadz tadi. Zaharal fasadu fil barri wal bah. Kadang-kadang kita giliran dari laut, giliran dari darat dengan berbagai keadaan. Dan juga dalam pandangan sosial kemasyarakatan, ya juga sudut pandang ilmu jiwa, masyarakat ini perlu disembuhkan secara ada semacam trauma center ya untuk memberikan mereka kepulihan terhadap pelipur lara yang mereka rasakan. Kan sangat sedih, ada orang yang kadang-kadang di dalam mobil, tiba-tiba mobilnya hilang, dia harus lari. Bahkan ada yang meninggal, ada yang 3 orang meninggal 2. Maka ini kan bagian daripada traumatik yang mesti disembuhkan dari sisi ilmu jiwa agama. Jadi kita harapkan dalam mitigasi ini ada pemulihan yang terstruktur, itu dari pemerintah sebagai koordinatornya, mengajak bergandengan dengan semua pihak dan lembaga, ini untuk memberikan mitigasi secara sistemik dan memiliki sistem yang istilahnya berkesinambungan. Ya, ada hal-hal yang memang nanti prioritas kapasitinya itu diutamakan dan juga ada hal-hal yang berkelanjutan. Kalau saat ini masih dalam tanggap darurat, tentu aspek pangan, ya aspek kebutuhan air bersih tadi kan, nah ini yang mungkin sangat prioritas. Adapun merekonstruksi bangunan-bangunan yang rusak ini mungkin untuk tahap berikutnya. Ya, baik. Teguh yang terakhir ya sebelum kita akhiri. Nah, bagaimana melihat terkait dengan mitigasi masyarakat kita ini di
daerah Kota Luxmai dan Aceh pada khususnya ini? Ya, pertama sekali mitigasi ini adalah hal yang memang secara agama memang diwajibkan. Mitigasi itu diwajibkan. Karena kita tidak ada boleh seseorang pun tuh menjerumuskan dirinya dalam bentuk bahaya. Karena itu setiap ada potensi bahaya, maka perlu adanya preventif. Disebut dengan mitigasi. Ini kan banjir kan tidak sekali dalam sejarah kehidupan manusia. Bahkan Allah tadi sudah disampaikan sejak peristiwa Nabi Nuh itu bukan tenggelam atap rumah, tapi tenggelam pucuk gunung sekalipun. Berarti kan jauh sekali. Bagaimana ini ke depan? Maka kepatuhan masyarakat terhadap regulasi pemerintah ini sangat diprioritaskan. Nah, kita ada melihat imbauan-imbauan dari pemerintah, dari wali kota, dari bupati, dari siapapun. Nah, itu adalah menjaga lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Kan kita sudah melihat bahwa apa yang hanyut hari ini adalah sampah-sampah atau kayu-kayu dan sebagainya. Bahkan itu konon diduga ada tindakan tufsidu fil ard. Ada tindakan perusakan yang melebihi daripada kapasitas. Hutan itu kebutuhan kita. Kayu juga kebutuhan kita. Kita buat rumah kan kayu, buat kosen kayu ya. Jadi kayu itu satu sisi kebutuhan bagi manusia, terutama kebutuhan papan. Tapi satu sisi alam ini adalah dibuat untuk kita juga. Nah, berarti kalau dalam istilah Ustaz Gun tadi, la tufsidu fil ardi, tidak membuat kerusakan. Jadi alam kita manfaatkan kita eksploitasi tetapi tentu ada zona-zonanya, ada batasan-batasannya yang tidak boleh mengganggu keseimbangan. Maka Al-Quran disebutkan ba'da islahiha. Bumi ini sudah diatur oleh Allah dengan penuh keseimbangan. Maka kalau buang sampah di sungai itu tidak keseimbangan. Jadi inilah yang oleh masyarakat perlu turut serta di dalam peran melakukan mitigasi dengan berbagai perannya. Mungkin masyarakat tidak membangun, tapi masyarakat kalaupun tidak membangun minimal merawat atau menjaga. Mungkin ranahnya membangun, ranahnya pemerintah. Dengan kebijakan anggaran yang memadai kan, memperluas jalan-jalan. Satu sisi juga kita diajarkan dengan pengalaman yang cukup berharga dari musibah ini. Ternyata kecukupan infrastruktur dan sarana kehidupan ini ternyata hal yang tidak boleh dikesampingkan. Bayangkan kita sudah jembatan Tablang. Sekaligus Allah cabut nikmat mobilisasi itu sekaligus tiga jalur. Nah, ini kan sepertinya kita betul-betul sadar. Ya Allah, kalaulah jalan ini putus kan kami harusnya bisa lewat ke sana. Ini kiri kanan, dipangkas habis. Nah, ini menunjukkan sebuah tadkirah. Satu sisi bahwa ke depan berarti saat istilah kita bukan berharap, tapi bencana ini tidak terjadwal. Kalau ini begini nanti gini, ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Saya membuat sarana yang memadai atau jembatan-jembatan harus diangkat. Mungkin Ustaz Gun juga di samping Ustaz sama di salah insinyur kan. Mungkin jembatannya tidak boleh lagi rata dengan jalan. Kalau putus jalan mungkin agak lumayan rekonstruksinya. Tapi kalau jembatan kan agak sulit. Itu waktu mungkin harus ini. Dan juga harus banyak jalan-jalan alternatif. Kalaupun jalan utama lebih besar, tapi jalan-jalan alternatif juga sewaktu-waktu kita gunakan juga, jangan terhambat juga. Berarti oleh pemerintah juga harus memikirkan apa yang belum terjadi. Kalau istilah bahasa agama itu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Persiapan kita adalah untuk ke depan. Kemudian masyarakat juga kita berharap dari pandangan sosial bahwa musibah ini juga mengajarkan kita meningkatkan rasa humanisme, rasa kemanusiaan, menjalin empati sesama kita, artinya menyadarkan kita bahwa manusia ini lemah, butuh bantuan dari saudara-saudaranya, dan membantu itu dalam tinjauan sosial, tinjauan agama adalah sesuatu yang diharapkan oleh semua pihak. Sehingga Allah membantu kita karena kita membantu orang. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Jadi berbahagialah yang bisa membantu, karena yang bisa membantu ini juga
bagian daripada mitigasi dalam makna sempit, tapi membuat infrastruktur ke depan mitigasi dalam makna yang lebih luas. Saya kira demikian dari pandangan masyarakat. Baik, silakan Ustadz Gunawan melihat bagaimana Islam memandang mitigasi bencana ini. Ya, baik. Alhamdulillah seperti disampaikan guru saya, Dr. Tengku Haji Misran Fuadi SAG MAP. Jadi kalau jembatan Kota Belang tadi putus, kita putus akses ke Biren nanti. Tapi kalau kita Lok Sumawe atau terkhusus Banda Sakti ya ke arah RRI itu, kalau jembatan masuk dan keluar di Cunda itu putus, itu tenggelam Lok Sumawe semuanya karena memang hari ini seperti disampaikan Komisaris tadi kita lihat MAB muka air banjir sudah mulai tinggi dan juga DAS kita daerah aliran sungai kita sudah mulai dangkal karena terjadinya sedimentasi dan juga penumpukan lumpur juga di daerah sungai. Artinya ini mungkin saja terjadi. Artinya dengan naiknya muka air, Lok Sungai itu bisa banjir, apalagi pasang purnama. Jadi kalau seandainya kita tadi tidak mulai memperhatikan tentang jalur alternatif, tentang kalau di saat gempa tsunami kita sudah diarahkan itu kalau seandainya terjadi gempa tsunami larinya ke arah mana, jalannya ke arah mana. Nah ini kalau dua-dua putus jembatan Lok Sumawe tadi kita cerita Lok Sumawe itu orang mau lari kemana itu, Sampan juga bingung. Jadi bayangkan mungkin ini perhatian dari kita semua karena tadi wal tantu nafsu maka damai dekat. Apa yang terjadi besok mungkin kita persiapkan hari ini karena memang mitigasi bencana alam Islam bukan hanya mencegah terjadinya bencana dengan infrastruktur, tapi juga bagaimana kita tahu seandainya apapun terjadi ke depan. Ini sudah bukan lagi dari azab, bagian dari azab, tapi mungkin cuma ujian. Jadi kalau kita berharap hari ini Allah memerintahkan kita untuk introspeksi diri dari dosa-dosa kita. Kalau di mana banjir di masa Nabi Nuh dulu, Allah menjelaskan di surat Nuh 10-12, Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mulai saat ini kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita agar tidak terulang lagi bencana yang seperti ini. Kalaupun ada bencana-bencana mungkin kecil ya, artinya tidak sampai merenggut nyawa, jiwa dan juga hari ini mungkin banyak sekali kerusakan yang terjadi di seluruh Aceh juga Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Jadi setelah bencana yang terjadi kita istighfar, nanti Allah akan berikan kembali kita yang lebih baik dari ini. Kita lihat bagaimana rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh setelah BRR dulu, itu banyak sekali orang yang lebih kaya lagi karena wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah akan tambahkan lagi harta dan anak-anak yang sudah meninggal di tsunami dulu. Tapi hari ini Allah banyakkan lagi warga kita. Artinya jangan takut dengan bencana ini karena setelah inna ma'al usri yusra, di balik kesusahan pasti nanti ada kemudahan. Dan satu lagi mungkin saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh guru saya tadi Tengku Haji Misran Fuadi bahwa hikmah dari bencana ini walaupun kita hari ini takut, sedih, gundah dan gelisah, tapi ada hikmahnya. Ada datangnya presiden, ada datangnya Najwa Shihab langsung ke sini yang mungkin dulu jarang kita lihat bakal ke Aceh, tapi dengan adanya ini kita tahu bahwa ada saudara-saudara kita yang mungkin hari ini tidak terkena dampak bencana, terjadinya silaturahmi, karena memang mathalul mu'minin kal jasad, orang beriman itu seperti satu tubuh ya. Idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Seandainya satu bagian itu terkena sakit, maka seluruh tubuh lainnya akan menderita demam dan kesakitan karena memang hari ini Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang tertimpa musibah, tapi seluruh Indonesia ikut menangis, ikut berduka karena bisa saja Jakarta sudah mulai banjir, Malang sudah mulai banjir. Kita lihat mungkin kalau area lain kayak Kalimantan mungkin itu secara gempa dan Sumatera bagian timur nggak mungkin secara geologi, tapi di sana mungkin banjir juga. Makanya hari ini kita tahu bahwa manusia itu hidup berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Allah jadikan kita itu syu'uba wa qabaila lita'arafu, untuk saling berkenalan, saling bersilaturahmi, saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mudah-mudahan bantuan dari kita hari ini yang mungkin belum tertimpa musibah akan memberikan manfaat dan orang juga akan bantu kita saat nanti kita tertimpa musibah. Mungkin itu saja dari saya. Baik, kita ucapkan terima kasih untuk banyak, Ustadz Mirza Gunawan atas waktu selaku tokoh agama dan juga tokoh masyarakat, ya, Tengku Misran Fuadi dan pendengar maupun pemirsa. Demikian untuk di podcast kita dengan topik tadi kearifan Islam dalam mitigasi bencana. Sampai jumpa untuk di podcast kita yang akan mendatang. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.